Kalian pernah nggak sih niat belajar tapi ujung-ujungnya malah scroll TikTok berjam-jam? Atau udah buka laptop buat ngerjain tugas, nggak sadar, tiba-tiba udah 1 jam balas-balasan story. Nah, kebiasaan kayak gitu bisa loh kita lihat polanya lewat data. Halo semuanya, aku Rida. Aku Nazifah. Di sini kami berdua akan membuat tutorial analisis data menggunakan SPSS. Pada video kali ini, kami akan menunjukkan salah satu tahap penting dalam penelitian, yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah sebuah langkah awal yang sangat penting dalam penelitian. Tujuannya untuk menggambarkan karakteristik data yang kita miliki secara ringkas agar nantinya mudah untuk dipahami. Pada video kali ini, kami akan membahas langkah demi langkah secara sederhana. Pastikan kamu tonton sampai akhir ya. Sebagai contoh, di sini kita mempunyai data responden sebuah penelitian mengenai pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar mahasiswa. Dengan total 30 responden, yang mana memiliki 2 variabel X yang mendefinisikan media sosial, dan variabel Y yang mendefinisikan prestasi mahasiswa. Di sini juga ada kolom mengenai total X dan total Y. Kita juga menyiapkan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama itu ada pertanyaan mengenai berapa rata-rata atau min tingkat penggunaan media sosial pada variabel X dan variabel Y. Yang kedua ditanyakan nilai yang paling sering muncul atau disebut juga modus dari variabel X dan variabel Y. Dan yang ketiga itu ditanyakan mengenai penyebaran jawaban mahasiswa atau disebut juga standar deviasi dari variabel X dan variabel Y. Yang keempat itu ditanyakan mengenai nilai maksimum dari variabel X dan variabel Y. Dan yang terakhir itu ditanyakan mengenai nilai minimum dari variabel X dan variabel Y. Nah, semua pertanyaan ini yang dinamakan analisis deskriptif. Dan pertanyaan ini bisa kita jawab dengan cepat menggunakan SPSS. Hal yang harus kita lakukan itu pertama tentunya memindahkan seluruh data Excel ini ke SPSS. Nah, pertama kita copy terlebih dahulu bagian label. Di sini kita copy dari mulai variabel X1 sampai ke total Y. Lalu kita ubah dulu menjadi bentuk vertikal nih seperti ini. Caranya itu dengan pastenya itu metode transpose. Nah, ini sudah ada ya. Jadi yang awalnya tadi bentuknya itu menyerupai baris menjadi kolom seperti ini. Lalu kita copy lagi dan kita pindahkan ke SPSS. Nah, di sini kita buka tab bagian variable view. Lalu kita pindahkan label tadi ke kolom name di sini. Kita paste. Nah, sudah muncul di sini. Kita harus mengubah beberapa hal. Yang pertama itu desimal. Karena kita menggunakan bilangan bulat, maka kita ubah desimal ini menjadi 0. Lalu kita copy ke semua bagian. Nah, yang kedua, kita mengubah measure menjadi scale. Nah, di sini kita ubah semua measure-nya itu menjadi bentuk scale karena data yang kita punya itu adalah skala Likert 1 sampai 5. Nah, selanjutnya kita ubah values-nya karena tadi kita menggunakan skala 1 sampai 5 yang mana 1 ini menyatakan sangat tidak setuju. Lalu kita add. Nah, lalu kita tambah 2 yang menyatakan tidak setuju. Kita add lagi. Lalu 3 yang menyatakan netral. Lalu kita add lagi. Lalu ada 4 yang menyatakan setuju. Kita add kembali. Dan terakhir 5 yang menyatakan sangat setuju. Nah, setelah semua ini, lalu kita klik OK. Kita juga harus mengcopy ini ke
semua bagian kecuali yang bagian total. Jadi kita hanya menambahkan ke bagian variabel X1 sampai X4 dan Y1 sampai Y4. Nih, sampai sini kita paste dan bagian. Nah, sudah semuanya. Selanjutnya, kita akan memindahkan seluruh data yang ada di sini, yang ada di variabel X sampai total Y. Kita copy semuanya, 30 responden. Lalu kita pindahkan ke bagian data view. Nah, di sini sudah ada nih dari mulai X1, X2 sampai total Y. Kita copy ke sini. Maksudnya kita paste. Nah, setelah semua data ini muncul, selanjutnya kita akan mendeskripsikan data ini dengan menggunakan format analyze. Nah, di sini ada descriptive statistic, lalu kita pilih bagian frequencies. Nah, data yang kita perlukan untuk menghitung semua analisis tadi itu hanya total dari X, juga total dari Y. Nah, setelahnya kita pilih bagian statistik. Nah, tadi yang kita perlukan itu ada mean atau rata-rata, ada modus, ada standard deviation, nilai minimum, dan nilai maksimum. Nah, setelah semua ini, kita tinggal klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini langsung muncul min-nya berapa, modusnya tadi berapa, standard deviation-nya berapa, nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Nah, kita tinggal jawab semua pertanyaan tadi. Nah, berarti sudah terjawab. Yang mana nilai rata-ratanya itu X ada di 12,9, Y ada di 14,23, lalu modusnya atau nilai yang paling sering muncul itu ada 13 dan 14, lalu standar deviasinya itu ada 4.686 di variabel X dan di variabel Y ada 3.785. Lalu nilai minimumnya ini ada 5 untuk variabel X dan ada 7 untuk variabel Y. Dan nilai maksimumnya itu sama-sama 20. Nah, inilah yang disebut analisis deskriptif menggunakan SPSS. Nah, itu dia langkah-langkah analisis deskriptif menggunakan aplikasi SPSS. Dengan menggunakan analisis ini, kamu dapat memahami data kuesioner dengan lebih jelas sebelum nantinya masuk ke analisis berikutnya. Semoga video tadi dapat membantu. Terima kasih.